pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rafiq, mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo dalam jabatan Batch 1 2023 yang kali ini akan melakukan sebuah PPL yang kedua dengan materi macam-macam sujud. Dan untuk materi kita kali ini adalah mengenai sujud syukur. Dan pembelajaran kali ini saya lakukan di musola agar anak-anak mendapatkan suasana yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mbak Fatimah, mohon untuk menyiapkan temannya untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan yang kalian cita-citakan nanti terkabul. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Amin. Saya akan dulu ya. Fatimah Zara. Hadir. Hadir. Kita. Hadir. Hadir. Silvi. Hadir, Pak. Hadir. Jangan lamun ae Sil. Guya-guyu. Malam Jumat ya guyang-guyu krasa iki. Yunita. Hadir. Hadir. Salva. Hadir. Jenius. Sakit. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh agar diberi kesehatan. Bening. Masih ingat materi yang kita bahas di pertemuan minggu kemarin? Masih. Kita kemarin membahas mengenai apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Doanya sujud sahwi gimana? Ingat? Masih. Gimana, coba dibaca bersama-sama. Sujud tilawah gimana doanya? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwahu bil qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yaitu adalah doa sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai apa yang kalian lihat di layar proyektor. Sujud syukur. Sudah pernahkah mendengar kalian apa itu sujud syukur? Sudah. Kapan? Baru kali ini, Pak. Sebelumnya dari namanya saja adalah sujud syukur. Yang pasti sujud ini dilakukan karena apa? Bersyukur. Bersyukur itu kepada siapa? Kenapa manusia itu bersyukur? Mendapatkan nikmat. Dan juga sujud syukur bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya.
ayatnya jelas, la in syakartum la azidanakum la in kafartum idza adzabin lasati. Barang siapa bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Tapi barang siapa berkufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, azab Allah itu lebih pedih. Maka dari itu, ini sebenarnya juga bagian dari kunci dari memperlancar rezeki. Karena kalau kita sering atau banyak bersyukur, pasti rezeki kita akan semakin bertambah. Karena ayatnya jelas, sapa wong bersyukur, rezekine bakal di selama ini kalian itu. Nanya ya, syukur itu kalian lakukan dalam bentuk tindakan atau ucapan saja. Ucapan tidak pernah Pak. Apa meneh tindakan? Muni alhamdulillah, kamu tidak tahu. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di proyektor, terlihat. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur dan dalilnya. Nah, kira-kira kalian pengertiannya sujud syukur sudah paham dan tahu ya? Sudah. Dalilnya belum, nanti kita bahas setelah ini. Yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan tentang sujud syukur. nah, sujud syukur itu ada caranya. Tidak hanya sekedar langsung mendapat nikmat sujud mengira, tapi ada beberapa statement cara-cara yang harus dilakukan sesuai dengan syariat yang ada di dalam agama. Diura, wah untuk nikmati, padahal gak suci, langsung sujud. Karena untuk sujud syukur itu juga harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Tujuan yang ketiga apa? Dapat menjelaskan tata cara sujud syukur. Nah, carane yang keempat, Peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur. jadi sujud yang kamu lakukan sujud syukur nanti ada hikmahnya bagi kehidupan yang akan datang. Yang jelas orang bersyukur nikmatnya akan ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sesuatu hal yang bisa membuat kalian bersyukur dan bahagia itu apa? Kue itu senang, kalian bahagia itu kalian kalau mendapatkan apa misalnya? Kue gak tahu senang, uripku susah terus. Kue di tangan loro nih udah bersyukur. Kamu tidak bisa melihat di luaran sana banyak orang-orang yang tidak punya tangan. Mana untune ngompong, untu menek sing ngompong ora. Nah, utawa untune ora ngompong tapi iki kowe patut bersyukur karena diberi anugerah fisik yang sempurna. Tangannya muta, kupingnya muta, apa nek sing protos separuh? Muta, kira-kira lho sing nang kene anak sing protos separuh ora? Ya ono enggak. Irungmu golonganmu loro apa siji? Nah, lawan anak sing golongan siji, kita golonganmu siji apa loro ya? Dua. Nah, bapak aku siji tok apa? Tak cados dhewe. Kita diberi kaki, tangan dan nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat
Halo, halo. Nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat Allah. Nikmat mau tak sebut nikmat sehat. Nikmat sehat itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri setiap hari. Coba bayangkan, orang tua itu rela mengeluarkan seluruh harta bendanya untuk yang namanya kesehatan, khususnya kesehatan anak-anaknya. Kau nggak tahu di tangga ibu tahu rara punya tetangga jatuh dari motor, pisil piano ada parah. Boten ngertos tanggomu kok boten ngertos enek ora. Nah, pernah punya tetangga yang jatuh sampai luka parah. Tidak pernah. Betul? Ada kan dulu siswa SMP negeri Unduran yang mau melakukan wisuda perpisahan terjatuh diambung apa? Diambung Garuda Mas. Diambung kok ditabrak. Sampai saat ini sudah sembuh atau masih operasi lagi? Yang saya dengar itu harus operasi tidak cuma 1 kali, karena di operasinya yang pertama itu kurang begitu berhasil, dan kelihatannya sekarang anaknya cacat ya. Tangannya sampai diamputasi. Itu jangan dikira tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tidak cuma ratusan ribu tapi berjuta-juta. Itu pun belum bisa mengembalikan fisiknya seperti awal sedia kala, karena harus mengalami amputasi maka dari itu diwehi fisik sempurna, bersyukur dan dijaga dengan baik. Numpak motor sing ati ojo banter-banteran enggak. Ini ya Pak, ST-nya ya panggah los. Dikengane pusat iki setengah iso didebat. Orang arah tiba ngono, yang namanya di jalan itu tidak tahu. Tetap harus berhati-hati. Maka dari itu nek nonggalan itu menyangkut keselamatan orang banyak. Dia mikir karepmu dewi numpak motor bandel sagelmu. Kalau di jalan itu taruhannya apa? Nyawa. Nek ora wong liya sing mati, iso kowe sing kalau takdir sudah berkehendak. Tengok-tengok lho, jaga apa? Tengok-tengok nang pinggir dalan, jaga. Yang baru kemarin terjadi di Ngaringan apa? Ayo. Juragan tengok diambung pick up Grand Max. Yang terjadi kelihatannya apa? Kelihatannya tidak tertolong nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai meninggal dunia. Maka dari itu, engko nek nyupir, orangnya Fatimah nyupir truk sing elon banter ya tim. Pengen ngomong Pak truk ae nggo lombok ae wah rempol gaspol. Gua enek wong nyebrang kedandapan. Akhire oleh guling. Pernah hal terjadi seperti itu. Makanya kalau di jalan itu berarti nikmat yang ada saat ini kita wajib syukur dilakukan tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bisa juga dilakukan dengan cara sujud syukur.
Paham ya? Untuk lebih jelas dan lebih detail mendalam mengenai sujud syukur, mengenai tata caranya, dalilnya, silakan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Ini dijadikan berapa kelompok? 5 sama 6 enggak apa-apa. Bisa menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Bentuk sebuah lingkaran diskusi. Apa yang perlu didiskusikan? Sujud syukur. Mengenai apa? Dalilnya, tata cara, dan juga hikmahnya. Poin ini jangan sampai terlewatkan karena bagian dari tujuan dari pembelajaran. Bisa langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Kalau ini ada apa-apa. Nah, untuk tambahan materi saya share ya materinya ya, bisa dilihat di grup WA kelas. Membuka WAC. Bisa ditulis atau digarisbawahi titik yang poin-poin penting. Materinya sudah masuk belum? Belum. Terus masuk tenang. Masih berada di udara. Perjalanan ya, ditunggu bentar. Sudah masuk ya? Coba dilihat. Sudah tuh, linknya masuk tuh. Ya dilihat bersama, dilihat. Dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Adapun tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayat yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Dan 4. Sujud kembali salam. Adapun hikmah sujud syukur, yaitu 1. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 2. Memperoleh kekuasaan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah SWT. 3.
3. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT dan selamat dari siksanya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa pengertian sujud syukur? Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmatnya dan terhindar dari bahaya. Jelas. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita garis bawahi bersama-sama ya. Sujud syukur adalah berarti sujud yang dilakukan karena satu, bersyukur kepada Allah. 2, terhindar dari mara bahaya. Menurut madhab Imam Syafi'i, bahwa sujud syukur itu dilakukan harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi madhab yang lain itu boleh. Tapi kita orang Indonesia kan penganut madhab Imam Syafi'i. Caranya gimana? Berarti menghadap ke kiblat. Takbir dengan niat sujud takbir dulu dengan niat sujud syukur. Setelah itu gimana? Baru melakukan sujud syukur dengan membaca doanya gimana? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu bangun dari sujud, lalu mengucapkan apa? Lalu melakukan apa? Melakukan salam. Untuk hikmahnya sendiri apa dari sujud syukur ini? Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Coba bersama-sama hikmahnya apa? Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu karena rasa bersyukur. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Besok kumpulkan. Bisa saya share ya? Share untuk bisa dikerjakan di rumah. Ada lima soal yang harus dikerjakan, nanti dikerjakan di rumah. Itu ya. Maka dari itu kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah.